Saya Dr. Lydia Herianto, SPKJ. Saat ini saya praktek di Eka Hospital BSD sebagai psikiater. Dok, kita pengen tahu apa sih sebenarnya perbedaan kesehatan mental dan gangguan mental? Nah, kalau kesehatan mental itu keselarasan antara pikiran, emosi, dan perilaku. Jadi kalau menurut WHO, orang tersebut merasa sehat bahagia, dia bisa menghadapi tantangan kehidupan, berpikir positif terhadap diri dan orang lain, dan bisa menerima dirinya dan orang lain apa adanya. Sedangkan kalau yang dinamakan gangguan, itu adalah ketidakseimbangan antara cara dia berpikir, tidak mampu mengenali dan mengelola emosinya, dan ada perilaku yang merugikan diri dan orang lain. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik, terutama bagi seorang atlet. Nah, bagus tuh. Jadi, antara pikiran, emosi, dan fisik itu ternyata saling mempengaruhi. Pada saat kita memiliki emosi yang negatif atau mengalami gangguan mental, energi kita akan menurun. Daya tahan tubuh juga menurun. Orang yang mudah stres, dikatakan ya, kan hormon stresnya tinggi. Itu akan mengakibatkan metabolismenya juga tidak baik. Jadi ternyata orang yang tidak hidup sehat ya secara mental itu akan mempengaruhi performanya juga. Termasuk nih satu, pada saat orang mengalami pikiran negatif ya, dia akan merespon negatif terhadap hal-hal apapun yang dilakukan oleh orang lain. Dok, kita pengen tahu sih apa aja sih faktor yang bisa mempengaruhi kondisi mental seseorang? Nah, kalau bisa dibilang tidak ada satu faktor yang mempengaruhi, harus multifaktor. Kita kenalnya sebagai biopsikososial. Nah, secara biologi memang ada genetik tertentu, misalkan riwayat keluarga yang pencemas atau mudah depresi. Nah, anaknya itu cenderung bisa jadi pencemas atau depresi. Nah, bisa juga kalau kondisi fisik yang lemah itu mempengaruhi mental juga. Itu secara biologi. Misalnya pola tidur, pola makan yang nggak sehat gitu ya. Nah, secara psikologi ada orang-orang yang memang insecure atau cenderung overthinking atau punya pengalaman buruk sebelumnya ya. Jadi ada childhood trauma dan itu mempengaruhi juga akhirnya kondisi kesehatan mentalnya saat ini. Nah, yang ketiga itu karena sosial. Misalkan tekanan dari tim atau dari masyarakat gitu ya, atau dia punya haters gitu bisa jadi ya, atau ada ekspektasi tinggi terhadap orang yang membebani dia gitu, atau dia juga nggak punya support system atau komunitas yang sehat, itu mengakibatkan dia mudah mengalami gangguan mental. Bisa mengenali tanda-tanda awal bahwa dirinya mereka tuh butuh bantuan untuk kesehatan mental mereka. Jadi ada dua nih kondisi mental kalau yang terganggu ya. Yang pertama distres, yang kedua disfungsi. Yang dimasukkan distres itu adalah dia merasa tidak nyaman. Jadi misalkan dia ngerasa kok belakangannya mudah emosi, sensitif. Jadi kalau ada orang kasih masukan, jadi meledak gitu ya. Nah, terus kok jadi kualitas hidupnya jadi menurun. Misalkan jadi nggak nafsu makan, pola tidurnya terganggu, atau minat ya, yang dulunya dia suka ada aktivitas kegiatan atau latihan kok jadi nggak pengen gitu ya. Nah, yang kedua tadi, disfungsi, itu artinya performanya turun. Nah, jadi tiba-tiba misalkan yang tadinya dia bisa nih lari dengan kecepatan segini gitu ya, belakangan kok jadi mudah lelah, capek gitu ya. Jadi orang sekitarnya pun menyadari bahwa oh orang ini kok jadi berubah ya, tidak seperti sebelumnya. Salah satu aja ada, itu perlu konsultasi. Motivasi. Nah, apa sih langkah penting untuk menjaga kesehatan mental ketika pemain dalam kondisi cedera? Nah ya, seringkali ya, mungkin ini ya kita lihat deh kalau misalkan pemain itu mengalami cedera, yang pertama harus dia pikirkan apa yang pertama? Bahwa automatic thinkingnya adalah wah ini nggak akan sembuh nih, karir saya ke depan bagaimana, bagaimana menjalani nih pemulihan butuh waktu, capek juga ya, mungkin bukan cuma satu dokter nih, dia harus datang ke beberapa dokter, dan itu melelahkan. Nah, yang pertama yang harus dia dapat adalah dukungan dari tim, dari pelatih, keluarganya, bahwa dia nggak sendirian menjalaninya, ada orang-orang yang akan bersama dengan dia gitu. Nah, yang kedua, supaya dia tidak merasa terisolasi atau sendiri, kalau bisa dia tetap ikut aktif terlibat gitu loh, misalnya di
acara-acara di dalam timnya, meskipun dia nggak bermain. Terus yang ketiga, harus tetap dibikinin jadwal. Pola tidur teratur, karena balik lagi, kualitas hidup, pola hidup itu sangat mempengaruhi kualitas mentalnya. Supaya pemain itu nggak takut mencari bantuan ketika mereka mengalami tanda-tanda kesehatan mental. Ya, balik lagi ya, pasti ya mereka punya banyak fans gitu ya, tapi sebagai pesepak bola itu kan manusia biasa juga, sama seperti yang lain gitu. Jadi yang pasti, manusia apapun gak ada yang sempurna. Jadi kalau tidak baik-baik saja, it's okay. Nah, yang membuat stigma itu muncul karena kurang pengetahuan dan malu ya, karena sudah ada tadi ekspektasi tadi. Jadi yang harus dilakukan adalah terbuka apa adanya. Karena kan keterbukaan awal pemulihan nih. Dengan dia terbuka bahwa, aku lagi gak oke nih, aku lagi sedih, atau aku lagi ada masalah. Atau tadi ada distress atau disfungsi tadi nih. Nah, orang sekitarnya bukan menjudge ataupun langsung melabel gitu ya. Tapi coba dengarkan dia bercerita. Dengan dia sharing terbuka, itu sebenarnya semua awal pemulihannya dia. Mungkin nggak sih dok, rutinitas itu mempengaruhi kualitas mental pemain bola? Nah, ya itu bagus juga nih. Rutinitas itu sangat mempengaruhi kesehatan mental. Contoh ya, misalkan dia melakukan satu rutinitas scrolling media sosial. Nah, kok jadi scrolling jadi lebih cemas nih? Karena ternyata pada saat kita scrolling kan itu ada algoritmanya ya. Jadi konten dia akan muncul jadi banjir informasi karena penasaran, dia akan jadi FOMO, fear of missing out, yang bikin jadi kecanduan, kayak ada yang ketinggalan nih. Apalagi kalau misalkan dia punya banyak komentar ya, misalnya dia lagi perform, terus mungkin di saat itu nggak oke gitu ya, lagi nggak baik-baik, terus banyak yang telepon, teman-teman segala macam nanyain keadaannya, jadi banjir informasi, itu juga akan menjadi cemas. Nah, tapi pada saat dia bisa set boundary ya, dia punya rutinitas tadi, misalkan, aku fix nih, pagi hari aku misalnya dia olahraga, dia meditasi, dia journaling, terus aku punya komunitas ini yang bisa dihadiri gitu ya, terus jam latihan dan sebagainya. Nah, dan dia punya batas, pokoknya saya hanya mau buka internet, misalkan dia kasih waktu 30 menit, setelah itu dia tutup, dia konsisten dengan tersebut. Nah, itu terbukti mentalnya lebih baik ketimbang dia hanyut dalam satu kegiatan sepanjang hari yang bikin dia betah. Nah, itu juga sangat mempengaruhi. Terus satu lagi, kalau misalkan atlet kan memang kegiatannya latihan. Tapi kalau dia tidak punya hobi lain atau hal-hal yang menyenangkan, terutama yang ketemu orang baru, yang itu akan membosankan. Nah, hal itu juga akhirnya memicu jadi stres, jadi burnout. Makanya penting juga punya rutinitas lain tadi. Halo teman-teman, selamat Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ya. Nah, saya berharap kita semua bisa tetap menjaga kesehatan kita dengan menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dan kehidupan sebagai atlet. Nah, perlu diingat juga bahwa area hidup kita itu bukan cuma latihan doang atau perform, tapi ada area lain nih seperti keluarga, hobi lain, kesehatan, dan juga mungkin perlu eksplor juga ya yang membuat kita lebih bahagia. Nah, saya juga berpesan bahwa seorang pesepak bola bukan hanya lari secara fisik, tapi pikirannya tenang dan hatinya kuat menghadapi apapun yang terjadi di depan.